kita itu masuk ke dalam satu jalur yang dimana jalur itu tuh nggak yang kita inginkan. Benarnya Tuhan tuh udah ngasih lu tuh tepatnya di sini. Radio Vlog is back. Nah, Guys, dingin ya Kang Cecep ya. alhamdulillah Gimana? ya. Alhamdulillah dingin tapi mantap. Dingin, dingin tapi mantap. Iya. Diditap. Suka ya di puncak-puncak ini suka ya. Biasanya orang ngejar di puncak sih. Ngejar Oh. apanya sih Kang Cecep di puncak? Sesuatu yang puncak-puncak. Oh iya. Segalanya serba puncak. Iya pokoknya dong. ya. Tapi emang cakung ya di sini. Emang Cuaca mendukung untuk minum kopi. Betul. Iya Coba kita kan? seruput dulu Coba ini. kita Oke. ini apa nama kopinya tadi yang the Kopi best di- Kolonel. Kopi Kolonel. Kopi kolonel dari The Kolonel. Ya kalau ini apa green tea latte. Green tea latte dari The Kolonel. Jadi guys, kita hari ini ditemani oleh sahabat kita ini. Sahabat kita, bos kita, kakak kita, Kang Cecep. Cep. Namanya gampang banget ya. Enggak dong. Muhammad Cefi Abdullah. Oh benar ya? itu nama Wahyudi, nama benar. sastra. Oh iya. Dokter Cecep. Dokter Cecep. Iya ya. Siap. Muda-muda begini loh. Mudah-mudahan udah jadi Iya, dokter dokter loh. gila ya. Berapa sih Kang Cecep? Muda itu Casey. Jadi sebenarnya jeroannya apa betul? Gimana? Jeroannya nggak tua sih, apa ya? Kalau istilah anak-anak sekarang tuh sega katanya. Sega. Sega tuh apa? Apa tuh? Semigadun. Itu cita-cita Kevin banget loh. tapi gue lebih mengarahnya ke hot daddy loh. Hot Oh, daddy. daddy. Sugar daddy. Sugar Sugar daddy. daddy boleh. Vin, cocok ngobrol sama lu. Bahaya ini, Iya. sefrekuensi. Sefrekuensi. Iya, Karena iya, dia waktu iya. kecil ditanya, dari kecil cita-citanya kalau gua kan ditanya jadi pilot gitu, Bu, jadi pilot. Kalau Kevin udah tahu dia. Oh gitu. Iya, jadi gadun kan. Ini harus belajar dulu nih sama suhunya. Buat jadi gadun apa gimana? Enggak, bukan. Businessman handal loh. Oh iya. Ini kan tempatnya dia ada kolonel. Iya. Makasih loh kita Makasih datang udah diundang ke podcastnya di Kolonel sini. ini. Thank you. Iya. Cipanas guys, pokoknya Cipanas. tempatnya ini mantap. Bagus ya, buat apa Bagus aja bisa. Untuk pemandangannya, space-nya juga gede, makanannya juga ajib. Berarti ngomong-ngomong tempatnya enak ya. Berarti emang udah lama punya tanah di sini, udah pasti udah punya lama ya. Iya, Juragan. kalau Juragan. tanahnya udah lama. Gue lahir di sini. Woi, Lahir oke, di oke. sini, jadi memang ini. Tapi kalau jadi resto ini baru 2 tahun lah. 2 tahun. Baru 2 tahun jalan resto 2 yang di tahun sini. udah 2 tahun aja udah 200 miliar per bulan ya. Bener. Itu dia. Amin. Itu halunya tingkat. Tapi amin, wajib Amin. diaminin. Harus, wajib lah. Setuju itu. Setuju ya? Jadi total 2 tahun itu udah berkembang berapa banyak sih? Kalau restonya gue sekarang ada 4. Kalau Masa? resto gede. Kalau untuk yang mikronya, karena kita ngelola yang mikro itu udah lebih dari 270-an lah. 270. Dalam setahun ini 270 outlet. Outlet. Iya bener, 200 miliar mah kurang Udah per itu bulan. tutup mata ibaratnya Iya. gitu ya. Jadi berarti sehari-hari kerjaan Kang Cecep nih ngitung duit ya? Iya, ngitung utang. Kalau orang kaya Bisa. kayak gitu. Suka merendah ya. Bisa. Suka Tapi kan merendah. Iya. terkadang kan ada bilang kalau banyak utang tandanya dipercayai karena Iya. apa? Dipercayai, Bang. Duitnya banyak. Duitnya banyak Iya. gitu dong, karena bisa menghasilkan yang banyak. Jadi Betul. Bang seneng tuh. Seneng. Siapapun Iya. seneng mengutangkan. Benar. Iya kan? Tolong. Utang lo ya. Justru kan iya, kalau Iya. pengusaha makin banyak utangnya berarti duitnya makin banyak. Iya, banyak. amin. Seruput dulu, Seruput dulu. Lo kalau udah ngomongin utang langsung haus. Kering langsung ya. Jadi Kang Cecep, Oke. coba dong ini kan Kan dingin. iya. Ini mau yang ke arah mana nih Iya. makanya? Yang puncak-puncak lah. Yang puncak-puncak. Iya. Nah, sejalan nih. Iya. Kang Cecep menuju Puncak. nih ya. Itu sebenarnya pasti perjalanannya nggak segampang itu kan pasti. Iya. Justru inilah yang perlu kita kulik ya Iya sebenarnya. dong. Karena itu menginspirasi. Oh dulu jujur Kang ya. Cecep ikut Akademi Fantasi gitu ya? Oh iya benar menuju puncak. Ya, betul. Tapi kalau gua pila. Yang satu apa dua? Gilanya satu apa dua? Oke. Aduh. Ya gimana ya? Jawabannya beneran atau jawaban yang gokil? Bebas. Bebas. Atur aja. Soalnya apa ya? Kalau gua tuh kalau bicara dari nol ya memang dari nol, bro. Jadi banyak sih orang yang surprise lah
ngelihat kondisi gua saat ini. Iya. Banyak yang nggak nyangka lah kasarnya gitu, karena yang pertama kategori pintar enggak, gue bukan anak pintar. Dokter loh. Pintar itu relatif Oh sih. iya, Ya, relatif. kan tergantung dokternya dokter gimana dulu. Tercinta Nggak. Kevin. dari SD SMP itu bisa dibilang nakal, gitu ya. Terus SMA juga kalau bahasa Sundanya itu cunihin. Cunihin. Cunihin teh naon apa ya? Cunihin itu apa sih? Apa? Namanya apa ya? Cunihin. Pokoknya Cunihin tuh- pecicilan. Oh, pecicilan. Pas kuliah juga sama, gue pecicilan. Jadi gue terkenal tuh karena pecicilannya. Jadi Oke. nakal anak umuran Dilan lah ya, 90-an. Jadi Oh. nakalnya nakal kayak gitu. Tapi udah ada Milea waktu itu. Udah ada milih ya. Kayaknya sih udah ada. Udah ada. Udah dapet. Milea. Milih puncak ya. Milea puncak. Gitu. Iteng berarti ya. Itu. Jadi tadi ngomongin mengenai bandel. Bukan Sunlight tadi ya. Oh iya. Iya, bisa lihat Tapi kan maksudnya dari Sunlight itu ya maksudnya Kang Cecep dulunya dia bandel. Tapi ternyata network itu penting. Ya. Bandelnya itu untuk menggait ini ya, apa namanya, networking ya. Enggak juga. Enggak juga ya? Sebenarnya bandel itu kayaknya kita sama-sama bandel lah ya. Ngajak-ngajak lagi. Relatif bandel itu lagi Ngajak-ngajak, Iya. relatif. Iya. Enggak, kalau menurut gua bandel itu udah menjadi bagian yang nggak boleh dilepaskan dari masa kanak-kanak kita. Ya. Oke. Karena dengan kebandelan itu kita tuh jadi tahu gitu loh. Belajar ya. Iya, jadi belajar cari teman, belajar dimusuhin teman, bahkan dianggap sampah kan karena kebandelan kita. Makanya gua ngedidik anak gua tuh sekarang dibebasin juga gitu loh. Maksudnya Boleh bandel? Oh enggak. boleh bandel, gua nggak ada larangan mau ngapain juga. Cuman ada hal-hal prinsip yang gua selalu kasih tahu gitu. Karena dulu bokap gua juga kayak gitu. Bandelnya terukur lah ya. Terukur. Ya terukur dalam arti kata biar dia sendiri yang ngukur. Gitu. Karena gue juga gitu dulu. Iya. Jadi sebandel-bandelnya gue ternyata setelah di compare dengan orang yang katanya bandel, ternyata lebih bandel gue gitu. Berarti bandel banget, Bang. Berarti Buang- buangor kali ya. Buangor kan? Iya ternyata gitu kan. Oh iya, kan mau nanya, Kang Cecep ini dari keluarga yang kaya raya kah? Kan sekarang udah kaya raya nih Kang Cecep nih ya. Ya kan tadi kebandelan tadi nih. Pas bandel itu biasanya kan yang bandel itu banyak kan anak-anak orang kaya segala macam gitu kan. Terus yang kayak nggak peduli lah bapak gue kaya, gue mau bandel segala macam. Nah kalau Kang Cecep sendiri waktu kecil bandelnya itu kayak gimana? Bandel laki kah Bandel bagaimana laki ini? apa bandel? Iya, ya bandel laki lah, nggak bawa apa namanya boneka. Oh, ya. Itu lain Gimana ya. Kang Cecep dari keluarga yang Jadi keluarga gua nih bokap ini bisa dibilang dia itu apa ya? Sufi kali ya sebenarnya. Oh, oke. Dia tuh udah semenjak gua SD kelas 4 tuh dia udah diem di masjid lah. Artinya dia itu jadi pendakwah Ya. keliling dunia, jadi jamaah tablik itu. Jadi nyaris jarang ketemu dengan dia. Jadi beliau ini almarhum nih dia pergi ke luar negeri 4 bulan, bisa setahun. Ya. Syiar agama, terus balik lagi ke sini paling 2 minggu 3 minggu terus balik lagi. Jadi gua nyaris dari kelas 4 SD Jarang itu ketemu udah dong. jarang Jarang ketemu. ketemu, ya. Jadi Ya. gua nggak sentuhan bokap. Terus gua bisa dibilang gua anak Jawa Timur kali ya. Malang. Gitu ya. dia pelawak Gua ya? agak Malang. Gua bener-bener Lucu ya. gua ngerasa Malang gitu ya. Iya. Gua sama kakak gua jauh, selisihnya 10 tahun. Jadi pas kakak gue seumuran gue di umur itu tuh umur 10-11 tahun tuh pas kondisi ekonomi bokap nyokap gue lagi bagus. Oke. Ini kan semua dulu warung juga, warung nasi. Maksudnya rumah makan juga semua dulu ini. Tapi Orang punya makan. keluarga. punya bokap. Punya bokap dulu. Ini rumah makan legend dulu. Gede Oh, banget. Di oke. Cipanas nih. Ada 7.000 hektar. Iya, gede banget emang. Pakai ini tapi. Jadi gede banget ya. Jadi bokap gua tuh dulu bikin restoran sini, restoran ikan, namanya Ikan Mas. Ini legend. Oke. Jadi bokap gua buka ini ceritanya sih tahun 58. Dan ini legend. Sebelum ada Rindu Alam, belum ada yang gede-gede di sini nggak ada. Udah ada duluan. Udah ya? ada duluan. Bahkan gua lihat foto-fotonya Bung Karno pun makan di sini dulu. Kalau ke Wow. istana.
Jadi dekat memang ya. darah kuliner tuh gue dari bokap. Oke. Nah itu cuman lagi tinggi-tingginya tahun 94-95 tuh jungkir, Oh sempet. mismanagement dan lain-lain. Drop lah Nah, jadinya. justru pada saat usia lucu-lucunya kan gue di umur segitu, Kayak gemes-gemesnya ya. gemes-gemesnya. Tapi sampai sekarang gemes kok sekarang ya kan. Gemes ya. Sampai sekarang masih gemes. Gemes pengen mukulin. Jadi di umur itu tuh malah pas kondisi ekonomi bener-bener paling terpuruk. Jadi ini semua asetnya udah dijual nih. Tadinya ini dijual. Udah nih. dijual. Dijual. Bokap gue jual ini seingat gue tahun 91. Oke. Harga jualnya 41 juta. Gua beli lagi ini tahun 2012. Jadi 1,5 miliar. Yang ruangan segede ini tuh. Iya. 7.000 hektar ini. Gila, gue bilang dari 40 juta jadi 1,5 miliaran. Ya, is oke lah. Nah, jadi pas gua SMA itu justru kondisi ekonomi keluarga lagi terpuruk. Itulah yang menyebabkan gua mau berubah 180 derajat. Sesuai dengan buku Yo, ini. Sesuai dengan bukunya ini. Jadi ini inspirasi buku ini dari perjalanan Kang Chevy apa gimana? Sebenarnya bukan begitu juga. Oh, bukan ya. Biasanya kata para penulis itu kalau karya tulisan yang pertama ini biasanya 60% tuh terinspirasi dari diri sendiri. Cuman 60% ya. 60% berarti ya. Kayaknya sih begitu. Oh, iya. Kayaknya gitu. Tapi Kevin udah baca ya? Iya, Udah baca ya. dari babak Mungkin awal gua sih hanya masukin filosofi pentingnya. Kalau ceritanya fiksi. Oh ceritanya fiksi ya. Cuman agak mirip-mirip Cuman aja ya lah maksudnya terinspirasi aja. Terinspirasi dari gitu. diri sendiri. Iya, Kemiripan iya. tokoh itu tidak disengaja ya kan? Nggak sengaja. Oh ya, harus ditulis di situ tuh. Kesamaan. Tokoh tidak disengaja, Tidak gitu. disengaja, Oh, iya, iya. gitu. Jadi kalau dibilang terahnya bokap gua dulu, bokap gua mungkin waktu mudanya ya sukses juga karena dia punya restoran Iya. gede segala macam. Kemudian pas gua beranjak mulai remaja malah lagi down. Apalagi pas gua kuliah tuh lagi down-downnya bener-bener. Ya. Jadi alhamdulillahnya semenjak SMP gua berubah. Nah disitulah gua ngerasa bahwa siapa lagi ya yang bisa ngangkat derajat keluarga gue kalau bukan gue. Gue sendiri. Betul. Ya, karena gini loh, bokap gua dan nyokap gua ini kan asli orang sini ya, orang desa sini. Ini mau di-cut dulu nggak nih? Nggak usah ya? Nggak keganggu kan? Aman. Jadi bokap gua nih keluarga besarnya itu nggak ada yang kasarnya tuh kuliah sampai S1 S2 nggak ada. Dari nyokap juga sama. Nah pas kelas 3 SMP gua tuh sebenarnya lagi nakal-nakalnya. Gua dengerin tuh bokap lagi ngobrol sama teman-temannya. Biasa kan para bokap gitu ya. Iya. Bapak-bapak kan gitu ya. Bercandaan bapak-bapak. Bercandaan bapak-bapak ini mereka tuh pada bukan nyombongin, maksudnya ceritain anak-anaknya. Ada yang kuliah di Aljazair, ada yang di Malaysia, ada yang di ini. Sementara bokap gua bingung. Ceritain anak gue gimana? Karena kakak-kakak gue juga nggak ada yang kuliah. Oke. Saking kerennya zaman bokap gue itu mungkin nggak nganggap penting pendidikan gitu. Ya. Karena ya tinggal terusin aja usaha Iya, bokap gitu ya. begitu kakak gue lulus SMA, itu pasti ditanya tuh ke kakak gue, lu mau nikah atau lu mau kuliah? Ya, Dan benar. kakak gue semua milihnya nikah. Nikah. Nah dari situ tuh gue, iya ya, terus siapa lagi kalau bukan gue? Nah dari situ gue berjanji gue harus lulus masuk SMA negeri. Ya. Oke. Karena gue kan di madrasah tuh Iya. SMP-nya di MTS. Nah dari situ gue berpikir gue harus berubah nih. Ya gue melakukan perubahan 180 derajat. Tapi nakalnya tetap. Nakal Tapi tetap. belajar. Ya nakal boleh, goblok nggak boleh gitu. Iya kan. benar, apalagi dungu. Kalau bodoh itu biasa, Iya. berarti ada keinginan untuk pintar. Iya. Tapi yang dungu ini ngeri. Kan Iya. gitu. Nggak mau berubah ya. Iya, kan, nggak mau dulu. berubah. Nah gitu, makanya pas yang gua rubah cuman pola belajar aja. Jadi gua belajar segala macam sampai akhirnya alhamdulillah gua lolos masuk SMA negeri di Cipanas. Oke. Walaupun waktu itu nilai gua pas-pasan pas masuk. NEM-nya itu pas-pasan. Tapi Yang masuk. Tapi lolos lah. Nah di situ gua benar-benar berubah sampai ke perilaku. Perilaku tanda petik yang
Wah pokoknya yang benar-benar nakalnya tuh nakal tanda petik itu berubah tapi jadi cunihinnya tetap itu. Maksudnya kayak julidnya, pecicilannya, bikin guru nangis itu udah biasa tetap. Tetap gua pertahanin kan itu identitas. Oh ya. Trademark ya. Iya dong trademark dong. Nah, sampai gua caturulan 1 ranking 7. Wah, kan padahal dari teman-teman gua kan dari SMP negeri dari kan. 7.000 orang ya. Iya. Kenapa sih 7.000? Tadi 7.000 hektar. Lu seneng dengan angka 7.000 loh. Gitu. Nah, gua ranking 7. Terus caturulan 2 gua nyalip ranking 1. Is. Jadi ranking 1 sampai kelas 3 ranking 1 terus. Karena lu gigih tuh belajarnya. Termotivasi. Apa gigi nyontek apa gimana bro? Kemarin kan Nyontek gitarisnya baru meninggal ya. Gigi ya? Oh, gigi. Itu gigi. Iya, itu gigi loh. Aduh. Dia lucu kan? Iya. Nggak nyontek kan? Nggak nyontek kan? Enggak. Kadang-kadang. Nggak ketahuan. Enggak. Gue tetap pakai cara itu. Kebetan. Gue masih ingat kelas 3 ujian biologi. Ya. Jadi cara nyontek gua nih inovatif. Inovatif. Karena kreatif ya dengan untuk cara nyonteknya. Udah biasa kan nyontek tuh pakai kepean kan, kecil-kecil dilinting segala macam. Jadi gua pakai teori bersembunyi di tempat keramaian. Bersembunyi di tempat keramaian. Jadi gua nyonteknya langsung dari buku di depan meja. Gimana caranya itu? Kan jadinya kesannya kita nunduk kan. Oke. Padahal buku tuh pura-puranya kebuka, kena angin atau nggak sengaja gitu loh. Ngerti nggak? Oh, ada buku bisa ya di bawah. Bisa. Kan kalau ujiannya bukan ujian caturulan ya. Misalkan kan ujian mingguan tuh kan ada tuh. Iya. Gua taruh. Nah, waktu itu gua yakin yang ke-1 lolos, kedua lolos. Pas ketiga gua nilainya itu I bulat gitu kan. Wah, gua bilang I ini saking gua entah itu dungu, goblok atau apa, gua tuh gembira dapat nilai I. Gua pikir itu imajiner, artinya berarti nilai gua sempurna gitu, lebih dari 100 gitu. Taunya itu singkatannya indisipliner. Karena ketahuan. Gua protes dong. Terus gua tanya, "Pak, ini kenapa nilainya I?" Itu imajiner ya, Pak? Bukan. Oh, imajiner pale lu katanya. Ini tuh indisipliner. Kok bisa indisipliner? Kenapa? Emang saya nggak tahu kamu nyontek katanya. Akhirnya ketahuan. Iya ya udah. Tapi itu bagian dari jalan gimana caranya sukses itu kan harus. Itu strategi. gimana cara memecahkan masalah ya? Iya dengan Kebuntuan masalah ya. tapi. Tapi kan menyelesaikan masalah dengan masalah. Tapi kan sesuai kata-kata lu kan bro, kalau menyelesaikan masalah dengan masalah yang penting kan bisa dibicarakan. Ya nantinya, sebenarnya itu bagian dari cerita. Karena Iya, kalau benar. pinternya lurus-lurus aja nggak bakal jadi lucu kan? Iya benar. Iya ada tuh teman gua pinter lulusan terbaik, garing hidupnya. Lurus-lurus aja ya. Setuju gua. Gua setuju Iya kan? gitu. Iya benar. Nah, tapi kan kalau ada cerita kayak gini, lu tukang nyontek gitu kan, gua tahu. Ada cerita. Ada Jatuh cerita. banget. Tapi kan makanya dibilang pinter itu relatif, bukan berarti pinter secara akademis, tapi lu pinter bergaul, pinterin orang. Iya, pinterin orang. Siapa ya itu yang pinterin? Sama pinter ya itu nyari celah. Nah, nyari celah. Jadi cerdas, cerdik, pinter lah ya. Betul, cerdik gitu. Gitu. Sampai pada akhirnya kuliah. Ya, gua kuliah juga di IPB, itu juga ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Bukan cita-cita gua jadi dokter hewan. Pokoknya cita-cita gua tuh pengen Sugar jadi daddy tadi TNI. Oh, Hah? bukan sugar daddy Enggak, tadi. kalau jadi TNI pasti lebih keren jadi sugar daddy-nya. Gua tuh pengen jadi TNI. Wah, tuh hayalan dari kecil Tentara tuh ya? TNI. Makanya gua pengen jadi tentara. Jadi gua olahraga, lari segala macem. Di antara kenakalan tersebut teteplah gitu kan. Nyokap gua nggak ngizinin. Oke. Nah, nggak ngizinin lah, mama nggak mau. Terus akhirnya ya gua ikut ujian pilot tuh, Curug. Oh, sempet. Sempet. Bahkan gua udah tinggal pantohir. Tinggal ujian akhir tuh. Wah, gua udah bangga dong, rambut udah dibotakin kayak dia kan gitu. Udah cocok lah ya. Nggak ngomong tuh sama nyokap. Pas balik nyokap bilang suruh siapa ya? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga gitu kan. Pas balik ke sekolah, selamat ya lulus ke IPB.
Kan gue lewat jalur khusus tuh karena berprestasi, jadi lewat jalur khusus. Gue pikir gue lulus jurusan kimia. Oke. Karena nomor 1 pilihan gue statistik, nomor 2 kimia, nomor 3 gue iseng asal nembak dokter hewan. Dokter hewan. Situlah jalannya ternyata ya. Nah, wah gue stres bro. Stres parah. Sekarang lu bayangin, gua yang namanya ketemu ma anjing itu gua lebih baik dari jauh tuh belok kanan aja deh. Bukan takut sih, malu gua. Gua malu sama anjing. Dari kejauhan ya, gua malu ya, gua malu gitu lah ya. Kan daripada ngapa-ngapain udah deh belok aja. Masuk ke dunia itu. Stres gua 4 semester, bro. Nilai gua hancur, kecuali nilai yang ada kaitannya dengan pelajaran SMA. Di luar itu hancur gua. Karena serba praktek lu pasti nggak mau ya? Oh nggak mau dong, karena menolak dalam diri gua. Gua sampai ikut UMPTN lagi ke ITB 2 kali gagal. Sampai akhirnya udah deh gua terima deh. Mungkin ini takdir gue. Ya udah akhirnya dibenerin semester 5 gua benerin semua nilai-nilai gue yang hancur. Yang tadinya rantai D sama C, gue balikin jadi B lah semuanya. Gue mulai tekunin. Ya alhamdulillah, ternyata memang rezeki gue dari dokter hewan. Ya, ternyata rezekinya di situ ya. Jadi lo dari dari lulus IPB itu langsung lo berkecimpung di dunia peternakan segala macam ya. Makanya untuk menyembuhkan ayam-ayam. Iya benar. Ya kelebihan gue seluruh jenis ayam. Seluruh jenis ayam apapun bisa disembuhkan. Insya Allah. Makanya ayam-ayam pada seneng. Pada petok-petok ya. Iya, kadang dipatok ayam terus. Iya benar. Kalau mah gua tuh ayam tuh nggak pernah pakai baju. Oh iya benar. Susah juga sih ayam pakai baju. Gue juga jarang sih ngeliat ayam pakai baju ya. Oke, akhirnya sekarang bisnisnya ayam kan? Iya. Itu ada relate itu ada hubungannya sama dokter hewan. Oh iya dong. Akhirnya bergelut di. Lu langsung buka peternakan apa gimana, bro? Nah itu juga sama juga. Jadi ini ada inspirasi juga nih buat Lulu Pade dan yang nonton. Gua tuh benci juga sama ayam. Pas lagi zaman kuliah itu. Ya. Bukan benci, maksudnya bukan target gua bisnis ataupun masuk jadi keahlian gua tuh ayam lah ya. Lu nggak mau tuh di situ. Pokoknya gua setelah gua udah deh nerima gua jadi dokter hewan tuh gua ngelihatnya lebih baik ke hewan aja deh. Hewan kayak anjing, kucing dan lain-lain hewan kesayangan. Mau jadi dokter hewan aja. Jadi dokter hewan praktek aja deh. Terus paling tinggi cita-cita gue pengen jadi kepala dinas peternakan. Cita-cita tinggi lah di kampung, anak kampung bro. Kan gitu. Begitu lulus belum lulus nggak punya duit segala macem bla 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 sampai akhirnya ya udah deh gue gawe jadi sales obat ayam. Sales obat ayam itu. Sempet 2 tahun 20 bulan sih. Nah akhirnya gue jalan jadi sales. Nah dari situ gue balik lagi nih ada potensi bisnis ayam. Balik lagi kepada sesuatu yang enggak gue pengenin, enggak gue bayangin. Tapi ternyata balik lagi rezeki gue ada di sini. Nah ini jadinya ada satu filosofi di situ tuh bro. Apa itu? Nah kadang-kadang kita itu masuk ke dalam satu jalur yang dimana jalur itu tuh nggak yang kita inginkan. Betul. Sebenarnya Tuhan tuh udah ngasih lu tuh tepatnya di sini. Tapi kadang kita nggak ngelihat di situ. Nah, makanya kita harus punya kayak semacam sixth sense gitu ya, sensitif terhadap diri sendiri. Lu kalau udah kenal, nah dari situ gua mulailah banyak berfilsafat. Untung gak gila juga. Gitu. Karena jadi banyak mengeluarkan teori sendiri. Iya, jadi gue seneng baca. Bukan seneng baca, artinya gue banyak melihat, menonton yang kaitan dengan filsafat. Makanya gue tertarik banget dengan hal-hal yang berbau filsafat. Dan gue ini gak suka baca buku. Tapi lu nulis buku. Tapi gua nulis buku egois ya. Egois ya. Egois ya. Nah, jadi gua nulis buku ini hasil gua berfilsafat. Sebenarnya filsafat mah halu nggak jauh sih. Iya, mirip. Emang seneng halu. Kan hasil dari halu itu. Iya, tapi yang penting ada manfaat kan. Ya, jadi gua tuh sering berhalusinasi, kemudian gua nulis. Gitu. Jadi hayalan-hayalan gua tuh gua tulis di situ. Gitu, makanya gua bilang buku gua nih yang 180 ini orang bisa mengatakan
mungkin gak sih biografi gue? Sebenarnya kalau disebut biografi sih mungkin yang tadi gue bilang 40-30% gue akuin ada bagian terinspirasi dari kisah lu ya. Dari kisah aslinya. Ya. Tapi sisanya itu sebenarnya mimpi-mimpi gue yang akan datang tuh ditulis di sini. Dan udah kejadian. Dan kejadian maksud gue kayak gitu. Waktu nulis belum kejadian. Belum. Lu nulis kapan nih bro? Ini gue nulis tahun 2006, 2007. Masih gue jadi tukang pecel lele bro. Sempat jadi Iya, tukang pecel lele. depan rumah gue nih. Ini dulu gue buka tenda. Ya. Nah, bikin pecel lele 2005 mulai. Terus gue buka klinik hewan kan di sini. Terus jadi benar-benar hidup gue tuh apa ya namanya kerja bener-bener gitu. Jadi gue dari Senin sampai Jumat itu jadi sales. Nah jam 4 jam 5 udah balik. Nah itu dilanjut buka pecel lele. Oh. Gitu Ya, sambil di sebelah tenda pecel lele gua tuh klinik kan, klinik hewan. Jadi kalau ada praktek, kalau ada yang bawa pasien ya udah gua obatin dulu sambil jualan. Lele atau ayam nggak bisa diselamatin digoreng. Bisa ya. Kan di klinik. Iya benar ya. Berarti yang dijual ayam sakit ya sebenarnya. Gini dia bilang gini, dok lele saya sakit perut gitu. Untung gua nggak bikin jadi apa namanya tukang cukur. Iya. Suruh nyukurin lele. Kumis lele. Berarti pas saat itu udah jualan ayam ya, udah berkecimpung di dunia ayam ya. Belum bro. Belum. Oke, masih nulis aja tuh. Pecel lele. Nah, Gua pecel mulainya lele, gimana, Nuh? terus gua Si jualan ayam tapi jadi tengkulak. Tengkulak. Tengkulak jualan setruk 2 truk gitu ya. Kayak preman pasar lah ya. Ya kayak gitulah. Nah habis itu tenda nih makin lama makin drop. Karena jualan lele pas tuh. sempat ya Jualan lele makin jual drop. lele itu drop. makin drop. Akhirnya gua berhenti. Nah gua konsentrasi ayam. Oke. Nah gua jadi tengkulak ayam. Gua jualan di Pulau Gadung, di Pasar Senen. Merantau lah lu ya. Enggak. Jadi berangkat sore pulang subuh. Oh iya. Iya, jadi gua bawa di truk, terus kita jualin di pasar sana. Setelah habis gua balik ke sini. Tiap hari tuh, bro. Nah, sampai akhirnya gua jadi tengkulak kelas. Wih. Wow. Jadi gua nggak lagi ke sana, Kakap tapi gua ngirim. Iya. Mulai dari gua cuman ngirim 1-2 truk, wah sehari jadi 20 truk. Wow. Wih. Dalam jangka waktu berapa lama itu? Ya 3-4 bulan setelah gua konsentrasi lah. Maksudnya berubah deh. Wah lebih ajib ternyata jadi tengkulak itu, asik lah. Mafia kecil-kecilan kan. Iya. Karyawan cuma 3 orang. Tapi lu bisa ngirim sampai 20 truk 20 truk per hari. per hari. Luar biasa. Dan itu lumayan untungnya bro. Kan 1 ekor bisa untung 200-300 perak. Modal kertas. Kertas feksimil. Itu doang. Iya. Lu sehari gua bisa dapat bersih ya net 6 jutaan. Tahun itu. Untungnya, jadi sekitar 180-200 juta lah Sebulan. Wah dari situ hidup gua Mulai. mulai banyak ayam-ayam yang mendekati kan waktu itu. mulai gua masuk ke ranah ayam yang lain. Jadi gua Jumat sore biasanya balik ke Jakarta. Iya. Ini penjaringan ayam-ayam baru ya. Mencoba mengetahui ayam jenis lain. Oh, iya. Ya sama dua-duanya kakinya 2. Oh iya. Sama. Ayam. Iya, maksud gua ayam pelung kan Iya, kakinya iya. 2 juga kan? Setuju. Belum lihat Telur. gua ayam kakinya 3. Ayam cacat, bro. Oke. Iya. Wah, ini kita dari pagi sampai malam ngobrol nggak berasa ya. Tapi emang seru kan kalau ngomong mengenai Ayam. kesuksesan dan perayaman Gua kira- Cecep itu memang nggak ada habisnya. Iya benar. Ya kan. Jadi tadi lanjut tuh. Kita lanjut. Tadi ngomongin ayam kan. Iya. Gue juga udah lupa di mana dari sampai mana perayamannya. Lo dari menguasai menjadi tengkulak sampai 20 truk. Iya, sampai 20 truk. Iya. Ya, di situ kan jadi guanya jadi OKB gitu ya. OKB. OKB dong. Wajar Melintir lah tuh ya. Wajar. Wajar banyak ayam yang nempel. Ya, nyari ayam yang jelas. Nyari Oh, ayam. iya. Tetap. Buat apa dicari sih? Iya, Kan kan itu ngumpul tiap hari semuanya. 2 truk, Oh, 3 iya, iya. truk, Oh, iya, sampai iya, 20 truk. Jadi tiap hari kerjaan pasti nyari ayam Benar, lah. benar, cari Kan ayam. dipanen, selesai nyari lagi. Oke, nggak susah sih tapi ya. Iya. Ditunggu sampai bertelur dulu apa enggak? Enggak, Oh, kita enggak nggak mau.
Jadi emang ayam potong semua. Iya, jadi pagi diambil, sore dianterin, Oh, cepet besok ya? pagi udah balik, gua nggak bawa ayam lagi. Oh, Iya. ayam baru lagi besoknya. Baru. Iya dong, kan udah dipotong. Aduh, bahaya Kalau nih. yang nonton ya. Gua bukan. Iya, bukan. itu salah yang nonton Emang. kalau mikirnya Kenapa ke arah berpersepsi sana. yang aneh-aneh? Iya, Nggak boleh. padahal kita nggak mengarahkan ke sana. Enggak. Kita tentang bisnis. Enggak kan, ayam. kita ngobrolin ayam kan. Benar, ayam. Susah nggak sih bisnis ayam? Complicated. Complicated. Kenapa? Complicated. Jadi apa ya? Banyak hal lah. Pertama harga ayam tuh kan naik turun. Kadang di atas, kadang di bawah. Memang gitu. Iya, kalau Tergantung ayam cuaca kayak nggak gitu. sih? Kadang sejajar ya. Ya? Kadang sejajar aja. Ya sesuai standar lah. Standar. Ada. Nggak tergantung cuaca juga nggak ya? Tergantung musim. cuaca juga. Musim. Cuaca Ya, mempengaruhi ya. iya. Pokoknya sangat berpengaruh lah itu. Oke. Pokoknya bikin jantung kita deg-degan kalau bisnis ayam itu. Bisnis ayam. Iya. Tapi gue lihat lu enjoy ya pasti ya. Karena deg-degan enak gitu loh. Deg-degannya enak. Iya, deg-degan Iya. enak, untung maksud gue. Oh iya, pasti. Enaknya Jadi di kayak untungnya bisnis banyak. saham, Bro. Iya iya. Jadi kalau lagi harga hancur, pedagang happy, harga naik juga happy. Nah, itulah yang menurut gua kesalahan gua jadi tengkulak tuh begitu. Oke. Tapi lu dari berapa tahun berarti? Lu start ayam itu sampai sekarang berapa tahun? 2004. 2004. Berarti udah berapa tuh? 16 tahun. 16 tahun. Dari 16 sampai tahun. sekarang itu lu udah pernah ada yang jatuh banget apa gimana? Oh, itu jatuh ya. Karena itu tadi gua 2006 itu kan melejit tuh. 2005, 2006, 2006 akhir gua kena kasus flu burung. Flu burung. Oke, ya benar. Ada berapa ayam dulu? Ada, gua udah punya 400.000 ekor, Bro. 400.000. 400.000 ekor produksi sendiri. Jadi ayam itu mati gara-gara burung. Gila, bener kan katanya Iya flu kan? burung kan? Iya. Iya kan? Iya. Ya. Gimana? Enggak mati sih, Bro. Ayam itu sakit. Sakit. Oh, jadi Gara-gara sakit burung. Gara-gara burung. Gara-gara burung. Oh, iya, nggak ada yang mati ya. Tapi nggak lama kan sakitnya ya? Biasanya kan sakitnya agak lama ya. Enggak, karena langsung mati. Iya. Emang ayam tuh nggak kuat sama burung ya? Iya, Lawannya benar. ayam tuh emang burung. Flu burung. Flu burung Flu maksudnya. burung. Iya. Aneh mikirnya makanya. Ya, jadi gua kena 400.000, Bu. 400.000 ekor dalam waktu 1 bulan habis semua harta yang udah gua kumpulin. Minus. Oh, minus, rugi gede banget. Jadi flu burung waktu itu tuh kan bukan masalah ayam yang mati, Bro. Nggak laku. Tapi isunya. Isu yang menurut gua sampai sekarang pun gua anggap itu dipolitisasi lah. Pasti. Betul. Jadi dianggap bahwa flu burung itu menular pada manusia. Kenyataannya ya gua sebagai dokter hewan sih masih sampai hari ini punya keyakinan enggak lah gitu. Oh. Apalagi kalau udah diproses ya. Ya enggak, soalnya kan gini, gua peternak ayam, gua dokter hewan. Iya. Kalau ada ayam sakit gua turun. Iya. Ketika parah-parahnya 2004 kan gua masih jadi sales obat. Iya. Kan parah-parahnya flu burung 2004 pertama masuk. Kemudian terulang 2006. Itu kita melakukan tanpa prokes. Melakukan apa namanya Sampling segala macam sampling gitu. Terus kemudian kita kan buka bangke Ya. Ya. tanpa sarung tangan, tanpa apa masker gitu ya. Tapi kita sehat-sehat aja. Oke. Dan yang meninggal pun bukan dari Karena kalangan itu. peternak ayam. Oke. Yang divonis ya, yang dianggap suspek flu burung itu bukan dari kalangan peternak ayam, bukan dari orang-orang yang berkaitan dengan ayam. Nah, akibat dari politisasi itu dan media, akhirnya orang nggak mau beli ayam. Oke. Jadi harga ayam jatuh tuh, Bro. Jatuh. Asik tuh kalau lu waktu itu mainin ayam. Main ayam. Puas ya? Mainin ayam, Oh, main iya. ayam. Main ayam. Mm-mm. Harga ayam jatuh karena burung. Iya. Emang Flu burung, burung. emang burung karena Burungnya lagi flu. Burungnya lagi Emang bahaya, burung yang emang flu Iya. bahaya. bahaya. Dia harus dijaga tuh burung. Jangan Iya, jangan sampai flu. Karena kalau udah burungnya kena flu, ya jadi ayam jadi korban, jadi Bro. korban. Iya. Kasihan ayam, Gua nggak ada setuju salah sih apa-apa itu. ya. Benar. Jadi harus dijajar Iya, iya. antara ayam dan burung Dan itu. burung itu. Iya. Iya. Oke, benar. Emansipasi ayam. Burung. Ayam. Salah. Ayam dong emansipasi. Nah, itu waktu bangkitnya lagi tuh gimana?
Dari Sempet kubur jatuh bro. kan, Dari maksudnya. kubur. Iya bangkitnya. Ya kan emang bener kan lu sampai udah setengah mati lah Iya, itu. tapi meninggal katanya. ya ini bilang setengah mati, ini bangkit. Iya, Jadi iya. dari kubur. berarti benar setengah mati. Ya itu perlu mental baja. Ya. Nah ini yang gue pengen gue nemuin filosofi tentang kesetiaan bro. Oke. Kan gue udah sadar tuh bahwa gue nggak mau masuk, nggak ada pikiran gue masuk ke jurusan dokter hewan. Ternyata Tuhan ngasih Rezeki di Jalannya situ. ke situ ya. dan bagi gue itu ujian berat untuk masuk situ dan lolos. Oke. Terus gue nggak mau bisnis ayam dan nggak ada bayangan dan gue ada di sana. Iya. Nah, ketika gua ngerasa ini dijungkirin di bisnis ayam, gua anggap ini juga bagian dari ujian gua supaya tetap mencintai ayam. Ayam. Gitu, bro. Terbukti sampai sekarang masih mencintai Ayam. Benar. Dan masih mainan gue ayam. Gitu, bro. Iya, iya. Jadi filosofi kesetiaan. Setia sama Iya, sama ayam. Makanya gue sampai bikin restoran pun ayam. Iya. Gue 2 kali bikin resto cafe yang nggak ada kaitan dengan ayam dan gagal, bro. Oke. Gue pernah buka cafe iga bakar. Sempet gue punya 3 cabang dan gagal. Lu mainnya sama sapi, nyeleweng Iya, gitu namanya. nyeleweng namanya. Udah jelas mainannya gue ayam tetap harus fokus di ayam. Terus gue bikin beer house. Iya. Kan sama klub, gagal juga. 2 tahun tutup. Makanya gue bilang, wah kayaknya gue memang mesti bisnis kaitannya sama ayam. Coba waktu buka beer house ngebirnya sama ayam. Nah, gue tuh sebenarnya awalnya The Colonel itu pas gue main, lu kan di UK ya? Iya. Nah, waktu gue main ke sana itu ada di sana tuh beer and chick, bro. Beer and chick. Iya, Pas. beer Iya. and chick tuh ramai banget. Jadi minum bir makanan ringannya tuh ayam. Ayam. Ada skin chick, ada nugget, ada ayam yang slice gitu yang crispy. Gue pengen dari awal tuh pengen bikin The Colonel beer and chick tuh dulu. Iya. Kepikiran. Tapi berhubung gue udah hijrah, nggak minum Nggak minum bir. lagi ya. Hijrah karena peraturan atau apa nggak tahu. Yang jelas gue jadi ganti. Jadinya Tapi kan lu tetap Ayam. makan ayam. iya, tapi ayamnya nggak hilang. Diganti jadi kopi and chick. Kopi and chick. Inilah jadinya sekarang ya Jadi The ini. Colonel kopi and chick. Sampai hari ini sih masih sesuai kopi and chick. Gak tahu kalau nanti di Jakarta bisa jadi. Tapi bro enak loh bro. Makan skin chick, kulit ayam crispy yang kita punya, minumnya bir. Wah. Karena crispy ya jadinya. Lajes bro, lajes. Lajes. Oh. Iya daripada kacang. Iya. Mending Kacang bro. ayam ya. Kacang nggak bro. boleh. Boleh juga sih ada kacang, ada ayam lebih pas juga. Nah. Kacang ayam Iya, bir. benar. Makan ayam Bener. sambil Jadi ngemuk kumpau chicken kacang. ya jadinya. Iya. Minumnya bir. Cobain deh bro, apalagi birnya bir Jerman. Wah. Seger. Nanti kita Lajis coba. ya, lajis ya. Lajis. Pokoknya nggak kerasa. Nikmat banget. Pokoknya toto udah habis berapa galon. Kan? Nah gitu. Jadi kalau bicara jatuh, gue 2007 jatuh, terus gue bangkit lagi. Gue dengan kepercayaan gue bahwa udah gue Tetap yakin ya. yakin. Jadi ini secara nggak langsung lu bisa ngasih tahu ke semuanya bahwa apapun bidang yang sekarang kalian lagi gelutin atau jalanin, kalau emang kalian yakin di situ ya udah setia aja walaupun Iya. memang ya kan Ada kayak pasang sekarang kan surutnya ya, jatuh, Covid naik pasti turun. pada Iya. bisnis pada lagi turun semua, pasti pada patah harang semua. Cari lagi yang lain, Cari cari lagi lagi yang yang lain. lain. Mending fokus aja dulu kali ya. Apa Fokus terhadap bisnis lu yang sebagai core bisnis. Ya. Kalaupun nambah nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nambah. Nambah ayam. Nambah bisnis. Oh, nambah bisnis. Kira nambah Tapi ayam. jangan dilupain ayamnya. Ayamnya. Iya, Iya benar. Itu bro. Cintailah ayammu. Gitu. Cintai. Lah, Kok jadi ayam. cintai? kan tapi kan lu bisnisnya ayam, makanya cintailah ayammu ya kan. Jadi itu tipsnya harus Iya. setia. Oh, harus setia, Terus tetap bro. yakin. Iya. Makanya akhirnya dari yang tadinya jatuh naik lagi. Iya, pokoknya yakin lagi nih. Karena kalau kita udah bukan fokus ya, artinya bisnis kita anggaplah udah 3-4 tahun.
berarti sebenarnya kita udah paham betul dengan bisnis kita. Itu betul. Kalau masalah ada sesuatu kegagalan di tengah jalan yang bukan karena kegagalan dari diri kita, artinya dipaksa ya, kayak pandemi sekarang, terus pandemi flu burung tahun 2006, siapa yang mau disalahin? Iya, karena itu force Semua measure orang ya. merasakan. Makanya ya udah fokus. Masih kita tetap fokus kepada yang pertama, Ayam tadi. Ayam tadi. Kalaupun mau kayak gua nambah core bisnis yang lain. Ya, digital. Nah, itu tadi gue lihat tuh di depan kan Iya. ada Itani. Iya, itu pun sebagai bagian melengkapi atas jenuhnya terhadap ayam. Oh, oke. Iya, bisnis juga ada jenuhnya, Bro. Ada bener ya. Iya, Setuju gua, Bro. gitu. Tiap hari ngeliat Sama 400.000 ayam ya kan. Iya benar. Kebayang Kan bisa kan? menggait ayam-ayam yang lain Itu dari lagi, digital ya. itu Digital. lagi gitu kan? Iya benar. Tapi kalau kita alasan untuk meninggalkan ayam karena jenuh itu salah, Bro. Oke. Gitu, mendingan kita nambah. Berarti sekarang Iya. bisnis tambahannya itu digital. Digital. Ada apa aja sih Kang Nah, Cecep? digital juga sebenarnya gua tetap memprioritaskan ayam, Bro. Jadi bagaimana jualan ayam dengan digital. Oke. Apps ya. Ya, tapi Apps ya. supaya lebih beragam, supaya rasanya lagi. Rasa ayam. Supaya Aha. bisnisnya Ada lebih berkembang rasanya. lagi ya gua masukin yang lain, ada Oke. sapi, Semuanya. ada Semua lah ya. ikan. Pokoknya Pokoknya nggak apa-apa produk-produk hasil tani berarti ya. Hasil tani, Dan peternakan. pangan lah pangan. Pangan, Karena gue bikin digital Itani ini tagline-nya kan solusi pangan untuk Indonesia. Keren. Gitu, Bro. Jadi gue menganalisa di mana sih pain point-nya. Ya. Jadi mana sih kendala atau masalah sehingga pangan ini tuh sesuatu yang strategis tapi kok tidak menjangkau kepada seluruh rakyat. Pelosok. Iya, kendalanya di mana? gitu. Ya, kayak harga ayam di Jawa Barat Beda-beda. ini misalkan anggaplah harga ayam di Jawa Barat 30.000. Ya. Di Papua itu bisa 50.000, Bro. Iya, iya, iya. Ya. Kan berarti ada sesuatu. Ya. Makanya gua ngelihat di situ yang menjadi masalah itu adalah infrastruktur. Makanya proses digitalnya juga gua bukan e-commerce, Bro. Gua ini adalah digital supply chain. Bagaimana memperbaiki infrastruktur yang menyebabkan si ayam atau bahan makanan ini tidak sampai Ya. ke dalam pelosok-pelosok. Pelosok-pelosok. Mempermudah supply chain itu ya. Nah, jadi jangan sampai lu hanya kenal ayam di Jakarta doang. Iya. Kevin? Nah, boleh. Ah, Emang harus didengarkan. meluas. Iya, merata. Luas. Jadi kita paham kan? Meluas Iya, jaringannya. paham. Kan ayam dari Manado, Iya. ayam Wah, dari bagus itu. Papua. Iya. Jadi Iya kan? semua ayam lah ya. Iya, disuruh makanya, beli ya. nah, Yang dari Manado kan lu pernah mungkin Pernah gua makan ya, ayam kan? dari Iya. Manado. Emang agak beda rasanya ya. ya di sini kan ada, Ada ayam geprek sambal rica-rica. Nah. Manado itu, Bro. Ada yang bener. sambal mata ya dari Bali ya. Sambal Dari mata, Bali. dari Bali. Iya. Jadi iya. jadi ayam tuh memang serba bisa. Di mana aja. Iya, multi talent. Ayam ya. Terus gue baca itu Kang Cecep apa My Pusri. My Pusri. Kalau My Pusri itu apa? My Pusri kan? apa? Ayam juga bukan? Bukan. Kirain ayam juga kan My Pusri. Nah, ini dia. Jadi gua banyak gaul ceritanya di Jakarta. Terus dengan pengalaman gua menganalisa perayaman, Oke. Karena ayam lagi. ternyata dari ayam ini permasalahan ayam ini juga dirasakan oleh yang lain, Bro. Pertanian, perikanan, pokoknya kaitan makanan. Jadi ternyata setelah gua gelutin di bisnis ayam ini, ternyata pain point, potensi, peluang itu sama dengan produk yang lain. Ya. Sehingga dengan gua ngambil anggaplah studi kasusnya ayam, ternyata ini bisa menyelesaikan permasalahan food industry secara keseluruhan. Karena bukan sama ayam. masalahnya itu di infrastruktur. Pemerataan ya. Gue jadi Jaringannya itu. serius ini Itu ngomongnya. nggak apa-apa dong. Ini Hah? butuh yang serius. Tapi kali ini. nyampe nggak? Nyampe. Butuh yang serius juga. Butuh yang serius ini. Bener. Tuh kan makanya gue gak boleh nengok sini, gue lagi serius langsung belok lagi. Gitu. Jadi memang di situ infrastruktur yang menjadi kendala di kita. Udah kita ini kan berpulau-pulau. Benar. Terus tidak merata. Ya. Kandang ayam ini hanya ada di sekitaran Pulau Jawa.
dan Sumatera. Sehingga mau nggak mau kita orang Papua, orang Kalimantan, orang Sulawesi itu harus belanjanya ke Kesini. sini, ke Iya. Jawa. Makanya mahal lah yang di Mahal di ujung-ujung sana. logistik. Iya, Makanya bentuk lu pengirimannya. Jadi ibaratnya menyambungkan lah ke Iya. lokal-lokal di sana. Nah, bukan menyambungkan juga. Gua tuh berharap di setiap daerah tuh di sana dia punya produksi ayam sendiri gitu loh. Jadi kita bisa merasakan ayam Ayam Papua sendiri. original Iya, iya. Papua. Ayam-ayam lokal di sana. Ayam-ayam Iya, lokal. gitu iya. loh. Tapi Kang Cecep pernah merasakan ayam Papua. Nah, itu dia camani kali ya. Kalau di sini camani sih Iya, kalau di iya. Jawa Barat ya. Iya, iya. Nah, itu iya. dia makanya gue pengennya kayak tetep gitu. Hayalan gue kayak gitu. Sebenarnya kan kalau Etani ini tuh sebenarnya enabler. Jadi hanya menggabungkan satu potensi atau satu peluang dengan peluang yang lain. Ya. Oke. Jadi dia itu tidak mengkapitalisasi atau mensentralisasi bisnis. Ya. Jadi bagaimana Itani ini mengakomodir lah kasarnya. Jadi Membantu lah ya. membantu peternakan yang ada. Misalkan ada orang mau buka peternakan di Papua atau di Kalimantan. Nah, Itani ini bisa diharapkan sebagai bagian pentingnya untuk supply chain-nya, Ya. baik di hulunya maupun di Hilirnya. hilirnya. Nah, ternyata permasalahan yang ada di dunia pertanian khususnya di hulu tuh sama, bro. Balik lagi infrastruktur dan akses masyarakat untuk mendapatkan itu. Ya. My Pusri ini sebenarnya digital. Awalnya itu untuk Pusri saja, untuk PT PT Pusri. Pupuk. PT Pusri. Awalnya, Ya. tapi setelah berkembang terlalu ego kalau hanya untuk satu produk milik PT Pusri. Ya. Itu bukan pandangan gue ya, itu Ya. pandangan dari teman-teman setelah Pusri. kita analisa. Makanya dibikinlah menjadi lebih luas. Jadi ada bisa beli benih segala macam dan Oh, lain-lain. Jadi My Pusri itu bukan hanya untuk pupuk aja Pupuk, ya? Bukan. Jadi semua hulu, bahkan hasil pembicaraan kita rencana hilir pun masuk. Apa aja sih produknya? Jadi Itani itu nanti ada di sana juga. Oke. Jadi kebayang nggak bro, kita itu nanti akan mempunyai big data dari hulu sampai hilir Ya, dari penyuplai sampai untuk pembeli ya. pertaniannya. Terus dari situ kita bisa melihat indeks atau performance daripada si petani tersebut. Betul. Jadi kita bisa melihat petani ini modalnya berapa, Ya. kan tercapture dari Ya. kita. Dia beli pupuk, dia beli ini, beli itu, sampai hasil akhirnya dijual lagi lewat Berapa? aplikasi itu. Ya. Sehingga kita bisa lihat berapa sih Semuanya accountable ya. Iya. Trafficnya ada di aplikasi itu semua ya. semuanya. Jadi menurut gua harus sudah saatnya begitu. Ya. Jadi ini sebenarnya cita-cita fair trade itu bisa dikerjakan di sini ya. Ya. Maksudnya trade yang memang benar-benar fair untuk kedua belah pihak, dari Ya. si Ya. pihak petani sampai ke pihak Ya. si konsumennya. Karena selama ini kan petani ini tetap dikuasai oleh para tengkulak-tengkulak. Iya, dari- Kayak gue zaman Kayak dulu. dulu. Nah ini menarik ya nih. Penebusan Karena- dosa gua, bro. Nah itu, ini menarik ya karena mungkin Menyadari ya. Kang Cecep dulu sebagai tengkulak segala macam, jadi tahu lah bahwa oh keluh kesahnya dari petani seperti apa dan permintaan dari konsumennya seperti apa. Makanya Ya. lo jadi jembataninnya, tapi lo buat digital di situ ya. Yes. Keren Jadi kasarnya kan kalau orang udah nyelem, udah tahu bagaimana perilaku itu, dan itu adalah pain point yang terjadi di dalam bisnis agribisnis di Indonesia. Berarti kan gue lebih paham, gak perlu nanya lagi ke pihak ketiga. Iya, karena lu udah Nggak tahu perlu lah. lagi. Udah Kejadian di cemplung lapangan dari sih, Iya, awal, benar. kejahatan yang gue lakuin udah Iya, tahu. udah tahu. Ngurusin ayam itu kan. Iya Iya. benar. Jadi nanganin Ah. kejahatan yang tadi itu udah tahu harus gimana caranya. Iya. Tapi gue juga nggak memusnahkan mereka. Iya. Apa dirangkul jadi? Nah, rangkul? oh iya dong. Jadi Harus dirangkul Jadi ya? kita nggak boleh ngejauhin, tapi kita Dirangkul. rangkul dengan kasih sayang. Iya, Oke, benar. dengan kasih sayang. Ini udah Setuju panjang gua, lebar ya. setuju gua. Gue terakhir ya gue mau nanya. Boleh Apa gak tuh? sih? Boleh atuh. Iya, Kang Cecep ini kan kita sering ketemu Kang Cecep ya akhir-akhir ini di sini. ya. Sendirian aja Kang Cecep. Sendiri itu kadang dibutuhkan, bro. Ayamnya mana? Kan udah dijadiin ayam geprek, bro. Oh iya, jadi geprek semua. Oke. Iya 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 Nah, iya. jadi banyak orang ya yang kemana-mana itu bawa pasangan kan. Ya. Kalau gua tipikal yang memberikan kebebasan dan butuh kebebasan. Oke. Oke, jadi lu nggak mau ada pasangan di sebelah lu? Bukan nggak mau, bro. Ada kalanya kapan harus dibawa, ada kapan harus Harus ditinggalin. ditinggal. Oke. Tapi gua milih tinggalin aja.
Udah urusin aja Iya, anak iya. gitu ya. Oh iya Iya, gitu ya. iya, iya. Apa lu ini ya perkuat pusat perbanyak cabang prinsipnya? Oh enggak juga. Prinsip Oh, Kevin enggak ya itu ya. Enggak. Kalau gua sih udah menganut sistem, kalau di sistem pasar itu TBK bro, jadi terbuka. Jadi bebas. Tapi tetap ada mayoritas Jadi pemilik IPO saham. terus ya? Iya. Oh, iya, iya. Jadi Iya. harganya juga naik terus. Iya iya iya. Ini Pinter ya. bagus nih kayak gini. Emang harus dicontoh ya. Ini ngobrolin apa sih bro? Jadi Ini yang kita bicara tadi- masalah saham kan, Iya, masalah IPO iya, benar. kan. Karena rencana gue mau IPO. Nah, itu iya, dia. IPO ya 2 tahun lagi ya. IPO kan. Jadi Iya, loncat-loncat gitu Iya, ya. iya enggak apa-apa IPO 2 tahun lagi. Jadi gitu bro. Siap. Jadi sebenarnya sih ya gitulah pokoknya. Gitulah pokoknya. Kita ya banyak lah ya dapat info dan wawasan tentang ayam ya, Iya, khususnya banyak utamanya ilmu tentang lah yang banyak kita ilmu dapat tentang ya. ayam-ayam ya kan. Insight. Terus berdasarkan pengalaman yang akhirnya inspirasi dari pengalamannya itu tertulis di sini ya. Yes. Ya. Iya Oh, kan? Sama satu lagi yang Ini gua bisa mau nanya dibeli sebenarnya nih. bro. Apa tuh? Dari setiap perjalanan karir lo, bukan perjalanan karir, dari perjalanan hidup lo, dari lo milih jenjang kuliah sampai lo milih pekerjaan segala macam, lo gue lihat-lihat emang selalu mendengarkan nasihat dari seorang ibu ya. Menurut lo itu benar-benar emang itu udah jadi panutan lo, udah mutlak lah ya. Walaupun itu lo mikir misalnya kayaknya gue lebih bagus untuk kerjaan di sini deh, atau nggak gue lebih Iya. bagus untuk kesini deh. Tapi baik Kalau lagi, ibu ngelarang kalau gimana? dari ibu yang ngasih tahu Ya. itu gimana? Nyokap gua tuh nyaris nggak pernah nasehatin gua loh. Oke, tapi Serius. Tapi ayam yang banyak nasihat. Iya. Jadi gua tuh bukan nggak pernah ya, nyaris jarang dinasehatin nyokap. Oke. Nyokap tuh nggak ikut campur sebenarnya. Tapi karena dia tidak ikut campur, itulah yang membuat gua jadi beban ketika dia ingin melakukan sesuatu atau membuat keputusan sesuatu, gua harus ngikutin dia. karena Itu. mungkin ya dia dari sisi yang luar benar-benar nggak, karena lu bilang kan nggak ngikutin campur kan, tapi menurut dia itu kurang, Menurut ya pasti dia- lu dengerin jadinya. Iya. Karena gua tuh punya prinsip gini, dapat filosofi lagi nih. Filosofinya tuh gua bilang gini. Seandainya seandainya agama tidak mewajibkan gua menyembah Tuhan, yang akan gua sembah tuh nyokap gue, bro. Oke. Luar biasa. Karena jelas kan gua terlahir dari nyokap. Nyokap. Iya. Artinya berarti kan separuh hidup gua atau separuh badan Ya, gua tuh nyokap. adalah nyokap. Benar. Kan gitu, makanya bukan berarti gua mentuhankan nyokap, Ya. tapi artinya bahwa kalau gua nggak nurut sama dia, mau nurut sama siapa lagi? Benar. Kan gitu. Iya, iya, Nah, iya. ini dalam Islam Masa juga bandel kan, ke semuanya ya gitu kan jelas di dalam Islam juga disebutkan Ibu, ridhonya ibu. Tuhan adalah ridho ibumu. Jadi banyak ya pelajaran yang kita dapat dari orang sukses itu. Iya. Yang pertama adalah mencintai ibunya. Ibunya. Iya. Walaupun bukan nggak berarti nggak mencintai bapak ya. Iya, Ya, enggak. Tapi, Tapi ya tetap maksudnya ya itulah patuh lah, mengikuti, ibaratnya patuh. patuh Ya. dan Betul. menghormati selalu. Akhirnya kan doa ibu Membawa berkah. jadi sukses. Jurusan Jakarta Garut. Iya, Bos. doa ibu. Iya, doa ibu. Ada tulisannya. Oke lah Kang Cecep. Aduh. Kang Cecep ayam. Kacau. Lu emang cecep lagi. ayam, Iya lu dong. kan taunya cecep Cecep ayam. ayam. Iya, benar. Kang Cecep ayam, Ya. pokoknya terima kasih banyak. Oke, Kita udah ngobrol panjang sama-sama. lebar dari pagi sampai malam. Iya, Semoga jadi ya. Apa tuh? Amin. Menuju Mentan 2024. Mentan dan Amin, Wapres. amin, guys, doakan guys. Kita doakan amin ya semuanya ya. Semoga semua yang di plan sama Kang Cecep Semuanya berjalan lancar. tercapai. Dan yang paling utama sehat selalu. Sehat selalu. Amin. Dan Oke, Kang dia Cecep. mungkin nanti bisa mencari Ayam-ayam yang baru. Ya, itu, Ya. ya kan. Oke lah kalau gitu jangan lupa nih masih ada ya dijual ya. Masih dijual. Masih di- kan mau difilmin malu. Oh iya dong. Oh iya tunggu ya nanti kita bikin film ya. Kita angkat Ntar dari kita sini. angkat jadi sesi Kisahnya ini. Kang Cecep. Kalian nonton lah. Ya sekali lagi terima kasih. Terima kasih udah kasih kesempatan. Kita caps lah ya. Oke. Yoi. Kita mau cari ayam dulu. Oke. Biar kayak Kang Cecep. Ya, gua mau makan ayam. Oh iya mau. Menikmati ayam. Menikmati ayam. Cari Oh, iya. ayam. Menikmati Iya. ayam. Heeh. Oke. Menikmati ayam. Kalau gitu jangan lupa Vin diapain? Di like, di subscribe, di share dan di komen. Iya, Oke. jangan lupa tunggu juga kita nih angkat nih film nih jadi film. Benar. Amin. Kita pamit. Bye. Ya. Radio Vlog out.